Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Wah, bagus ya. Jangan lupa kita selalu berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan berkatnya beliau kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan yang sehat. Nah teman-teman, kali ini saya Dwi Lestari bersama rekan saya Yuni Cadrasiwi akan membawakan sebuah materi, yaitu mengenai perspektif global. Adapun cakupan materi yang akan kami jelaskan pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, arti penting dari perspektif global, yang kedua, tujuan dari perspektif global, dan yang ketiga yaitu sejarah dari perspektif global. Teman-teman, jangan lupa mencatat hal-hal yang penting ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membawakan materi mengenai yang pertama, yaitu arti penting dari perspektif global, dan yang kedua yaitu tujuan dari perspektif global. Lanjut saja, apa sih pentingnya dari mempelajari perspektif global? Nah, di sini kita ketahui bahwa terdapat beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan perspektif global. Istilah apa saja itu? Tentu yaitu yang pertama ada istilah global, yang kedua ada istilah globalisasi, dan yang ketiga ada istilah pendidikan global. Lalu global itu apa? Nah, global artinya sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia, internasional, atau seluruh jagat raya. Selanjutnya ada istilah globalisasi. Di sini globalisasi diartikan sebagai proses penduniaan, yang artinya segala aktivitas ini diperhitungkan untuk kepentingan dunia. Nah, selanjutnya ada istilah dari pendidikan global. Tentunya pendidikan global ini adalah suatu pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita atau kesadaran siswa bahwa hidup ini berada pada area global atau luas yang saling berkaitan atau saling ketergantungan. Baik teman-teman, di sini perspektif global itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama ada kata perspektif dan juga ada kata global. Untuk yang pertama yaitu kata perspektif. Apa itu perspektif? Nah, perspektif artinya cara pandang atau cara berpikir seseorang terhadap suatu objek. Nah, di sini saya memiliki beberapa gambar mengenai perbedaan cara pandang setiap orang dilihat dari objeknya. Seperti pada gambar yang pertama, yaitu terdapat dua orang yang mengatakan bahwa angka yang dilihatnya itu tentunya berbeda karena dilihat dari sudut pandang atau objeknya itu orang tersebut sebenarnya benar, namun orang lain belum tentu menilai itu benar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setiap orang tentu memiliki cara pandang yang berbeda. Selanjutnya ada kata global. Global artinya menyeluruh atau mendunia atau universal. Dunia atau universal. Lalu, apa itu perspektif global? Perspektif global adalah cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, dan kegiatan, baik itu dilihat dari sudut global atau menyeluruh, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Kaitan antara globalisasi dengan perspektif global. Nah, seperti yang kita ketahui, kita berada pada era globalisasi, yaitu yang mana pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, baik itu komunikasi dan juga teknologi yang mempengaruhi bidang-bidang kehidupan manusia. Nah, di sini terkaitannya dengan perspektif global, yaitu perspektif global ini sangat penting dalam dunia pendidikan, mengingat bahwa kita sedang memasuki era globalisasi dan keterbukaan. Tanpa memahami dunia ini, mungkin kita akan tersesat oleh arus globalisasi yang begitu deras, yang mana arus globalisasi ini apabila kita tidak saring dalam menerima suatu informasi, maka kita akan berdampak atau itu akan berdampak pada
berdampak buruk bagi kehidupan kita. Nah, selain itu, agar kita dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi atau dunia ini bagi kesejahteraan kita atau kesejahteraan manusia, maka kita tentu juga harus memahami dunia. Nah, dengan cara pandang kita yang mungkin sempit selama ini, tentu harus berubah menjadi cara pandang yang luas dan global. Yang artinya segala sesuatu peristiwa dan masalah itu harus dipandang dari sudut kepentingan global. Nah, setelah kita mengetahui arti penting dari perspektif global itu, lalu kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tujuan dari perspektif global. Nah, di sini secara umum dapat saya paparkan atau saya jelaskan bahwa yang pertama, tujuan dari pelajari perspektif global ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesadaran baik itu untuk para guru maupun siswa bahwa dalam kehidupan ini kita sebagai makhluk sosial dan juga makhluk sosial yang global atau keterkaitan dengan satu sama lainnya ini tentu memiliki sifat ketergantungan yang mana dengan adanya sifat ini dapat memunculkan sikap kita yang saling menghargai dan juga menghormati antar sesama, antar negara dan juga dengan keragaman yang kita miliki. Nah, selain itu, adapun tujuan dari mempelajari perspektif global yang kedua, yaitu melatih kepekaan dan kepedulian manusia terhadap perkembangan dengan segala aspeknya. Dan yang ketiga, yaitu dengan memahami makna perspektif global, dapat memperluas pengetahuan kita tentang dunia yang terbaru. Selanjutnya, sejarah perspektif global itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Made Yuni Chandrasiu. Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah perspektif global. Perspektif global pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan berkembang dengan baik pada tahun 1970-an. Perspektif global di Indonesia mulai diterapkan pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah pada tahun 1995. Perspektif global dimasukkan dalam kurikulum 1995 dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia sekarang ini sudah harus mempersiapkan para siswa untuk memasuki abad yang akan datang yang penuh dengan tantangan dan adanya proses globalisme. Dalam literatur dikenal berbagai macam istilah yang berkaitan dengan perspektif global. Di antaranya yaitu global education, global perspective in education, global perspective education, education for a global perspective, international education, international studies ataupun world studies. Istilah yang paling tepat untuk perspektif global adalah global perspective in education atau disingkat dengan global education, dan di Indonesia disebut dengan istilah perspektif global dengan menekankan pada 4 hal pokok, yaitu kesadaran terhadap perspektif global, sistem-sistem global, sejarah global, dan saling pengertian terhadap budaya lain. Perspektif global berakar dari ilmu-ilmu yang diantaranya yaitu antropologi, psikologi, sejarah, ekonomi, geografi dunia, dan politik. Nah, apa sih itu ilmu antropologi? Ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk, fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Yang kedua ada psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi, mental, dan proses mental manusia. Yang ketiga ada sejarah. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah adalah kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Yang keempat ada ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam satu masyarakat.
Yang kelima ada geografi dunia. Geografi dunia adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan persamaan dan perbedaan antar ruang di bumi. Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan yang terakhir ada politik. Politik adalah seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, yaitu politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Sehingga disiplin ini merupakan bagian dari ilmu sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran sebagai warga negara dunia yang berpartisipasi secara aktif. Kemudian, globalisasi adalah suatu proses tatanan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan tata nilai sosial budaya seperti cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Kemajuan teknologi dewasa ini dan di masa-masa yang akan datang, terutama di bidang informasi dan komunikasi, telah menyebabkan dunia ini menjadi semakin sempit cakupannya, atau dikatakan menyusut menjadi sebuah desa besar karena batas-batas fisik negara menjadi hilang. Interaksi antara bangsa yang satu dengan yang lainnya, baik yang disengaja maupun tidak, menjadi semakin intensif. John Naisbitt yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Megatrend 2000 menyebutkan bahwa pada tahun-tahun tersebut akan terjadi proses globalisasi melalui teknologi informasi dan 3 mode yang diterima oleh banyak orang, yaitu makanan atau food, fashion atau pakaian, dan hiburan atau entertainment. Pada era globalisasi, kecenderungan yang kuat adalah terjadinya proses universalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan umat manusia. Salah satu implikasi penyeragaman terlihat dengan munculnya gaya hidup global. Seperti yang kita ketahui sekarang, kita sudah dapat mengenakan merek-merek dari luar negeri. Seperti anak-anak sudah mengetahui apa itu KFC, McDonald's, sudah menggunakan jeans, dan banyak dari kita yang sudah menonton serial dari luar negeri dan hiburan-hiburan dari luar negeri seperti Disney. Ya, keadaan ini mau tak mau membawa kita untuk terlibat dalam pergaulan masyarakat dunia melalui media informasi dan produk industri. Sekian video pembelajaran dari kelompok 1, yaitu pentingnya perspektif global, tujuan perspektif global, dan sejarah perspektif global. Saya, Made Yuni Chandrasiwi, dan rekan saya, Nikadek Dwi Lestari, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.